Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sermi Agusrian Susanti dengan NIM 1911130138. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis, layak atau tidak usaha ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya rencanakan itu di bidang makanan atau cemilan yang saya beri nama Rempeyek Kacang Sermi. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Seorang wirausahawan harus pandai dalam melihat peluang yang berada di lingkungan sekitarnya dan kemudian mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan cara menciptakan suatu produk yang memiliki nilai tambah agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan. Banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan para wirausahawan yang dapat dimanfaatkan dalam proses memulai sebuah usaha. Salah satunya adalah bisnis makanan ringan. Bisnis aneka macam makanan ringan memang menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Salah satunya saja seperti cemilan peyek yang dari dulu hingga sekarang masih digemari para konsumen. Rempeyek atau yang lebih akrab disebut peyek merupakan sejenis makanan ringan dari kelompok gorengan yang dibuat dari adonan tepung beras dengan beragam jenis topping di atasnya. Topping atau pengisi yang sering digunakan para pelaku usaha untuk melengkapi gurihnya rasa rempeyek pun sangat beragam. Dari beragam jenis rempeyek yang beredar di pasaran, cemilan peyek kacang merupakan satu dari sekian banyak peyek yang digemari banyak konsumen. Tak hanya cita rasa dan renyahnya saja yang membuat konsumen ketagihan, cemilan peyek ternyata juga mendatangkan keuntungan cukup besar bagi para pelakunya. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek penilaian dalam usaha. Yang pertama itu aspek hukum. Nama unit usaha ini saya beri nama Rempeyek Kacang Sermi. Bentuk badan usaha ini adalah perseorangan, yaitu saya sendiri, dan alamat perusahaan ini di Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, dengan nomor telepon 0897267138. Usaha ini rencananya akan mulai beroperasi pada bulan April 2023. Usaha penjualan rempeyek kacang ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah saya sendiri terlebih dahulu. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Selanjutnya, untuk legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis yang menunjang dalam lancarnya usaha ini di kemudian hari. Yang pertama, SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang kedua, TDP, Tanda Daftar Perusahaan. Yang ketiga, SKDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Yang keempat, NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Selanjutnya, yang kedua ada aspek manajemen. Aspek manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dari usaha rempeyek kacang ini yaitu gambaran apa dan bagaimana usaha ini dikerjakan. Hal ini meliputi pembelian bahan baku, kemasan produk, tenaga pelaksanaan, peralatan yang akan digunakan, dan juga anggaran dan lain sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Usaha rempeyek kacang ini berada dalam struktur organisasi yang jelas, di mana struktur organisasi ini terdiri dari owner dan karyawan 1 orang. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang dan menambah karyawan. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Secara teknis, keseluruhan dari persiapan hingga proses penjualan dikuasai masing-masing bagian yang sudah diberikan tanggung jawab. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Bentuk pengawasan dalam usaha rempeyek kacang ini akan diawasi langsung oleh owner. Selanjutnya, yang ketiga ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu sangat penting. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi dari produk ini ialah kalangan anak-anak hingga dewasa, dari berbagai tingkatan pendidikan, pekerjaan hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut.
Yang kedua, targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap usaha pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran rempeyek kacang adalah anak-anak, remaja hingga dewasa. Yang ketiga, positioning. Pada posisi pasar, rempeyek kacang merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan menarik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Yang keempat, ada aspek sosial dan ekonomi. Rempeyek kacang siram ini akan memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi karyawan dan masyarakat sekitar yang berada di lokasi. Selanjutnya ada analisis usaha. Yang pertama, analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Keuntungan bisa memilih terjun dalam peluang usaha rempeyek ini, yakni merupakan cemilan pelengkap makanan yang digandrungi banyak orang. Dalam bisnis rempeyek dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis rempeyek dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan rempeyek memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis rempeyek yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Segi kekurangan bisnis rempeyek ialah rempeyek memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat, sehingga dalam berjualan rempeyek dapat diminimalisir dengan membuat rempeyek berbeda dan unik dalam memenangkan persaingan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dalam peluang bisnis ini dengan modal kecil tapi keuntungannya lumayan cukup. Yang keempat, threats atau ancaman. Harga bahan baku yang meningkat, banyak pesaing yang memiliki konsep yang telah kita buat, mengusahakan mempertahankan harga dan mempertahankan pembeli dengan inovasi baru. Yang kedua itu ada analisis 4P. Yang pertama, produk. Rempeyek merupakan salah satu pelengkap lauk yang cocok disajikan dengan segala jenis makanan. Peran rempeyek memang hampir sama dengan kerupuk. Rasa rempeyek yakni gurih dan sangat nikmat. Saat digigit, rempeyek memiliki tekstur yang renyah. Dari anak-anak hingga orang tua menyukai rempeyek sebagai cemilan favorit. Yang ketiga ada price. Patokan harga untuk rempeyek dapat dibuat dalam hitungan perbungkus, di mana harga mulai dari Rp2.000 hingga Rp4.000. Yang ketiga, pledge. Dalam berjualan rempeyek bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategi dan ramai. Rempeyek dapat dititipkan produknya di rumah makan atau restoran. Bisa pula menitipkan produk rempeyek di kantin, toko, dan lainnya. Juga dapat pula menjalankan strategi pemasaran rempeyek lewat menyebarkan berbagai brosur. Selanjutnya yang keempat, promosi. Pemasaran bisnis rempeyek bisa dilakukan dengan membuat rempeyek yang enak dan berbeda. Selain itu dapat memanfaatkan promosi cemilan pelengkap makanan melalui media sosial baik Facebook, WhatsApp, Instagram, juga situs jual beli lainnya. Dan juga dapat memakai strategi pemasaran dengan membagikan brosur. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama ada komposisi produk, dan yang kedua ada proses pembuatan produk. Selanjutnya yang terakhir aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar kurang lebih Rp330.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ada rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Ada investasi, penggunaan peralatan produksi dalam 1 tahun, total biayanya Rp216.000. Selanjutnya bahan baku untuk produksinya, total biaya Rp46.000. Penyusutan modal peralatan produksi per bulan Rp18.000. Penyusutan modal peralatan produksi per hari Rp600.
Terus jumlah modal produksi yang dikeluarkan per hari Rp66.000. Selanjutnya penetapan harga jual Rp330. Perhitungan harga jual kemasan produk, jumlah biji atau kemasan per hari itu ada 200 biji dan 35 kemasan. 25 kemasan kecil dan 10 kemasan besar. Pada kemasan kecil total pendapatannya Rp50.000, kemasan besar Rp40.000. Jadi jumlahnya Rp90.000. Proyeksi rugi atau laba 36,7%, analisis keuntungan 37,8%. Proyeksi BEP total pendapatan per hari Rp90.000, total pendapatan per bulan Rp90.000 kali 30 jadi Rp2.700.000. Total laba per hari Rp24.000, total laba per bulan Rp24.000 kali 30 jadi jumlahnya Rp720.000. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha rempeyek kacang ini layak untuk didirikan di kemudian hari. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.